Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 Ekonometrika yang pada kesempatan kali ini kami diberi tugas untuk membuat sebuah video mengenai eh, cara pengolahan e-fuels. Dan sebelumnya, perkenalkan dulu saya Ezra Desiani. Saya Andianta. Saya Fadia Pacardain. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai pengaruh produksi padi dan jumlah petani terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Dan kita akan mengolah data sekunder ini, dan data sekunder ini kita ambil dari Badan Pusat Statistik. Langsung saja kita masuk ke video. Teman-teman, ini tutorial untuk membuatnya ya. Kita masuk ke file, terus ke new, lanjut ke work file. Nah, di sini kita ganti ke unstructured. Nah, ini kita isi 14 ya, karena di sini juga di Excel-nya ada 14, kita isi. Nah, di sini tuh opsional ya, mau diisi atau enggak apa work file namanya. Terus kita mencet oke. Nah, kita lanjut ke objek, ke new object. Nah, kita pilih series. Nah, kita bikin di sini aku di Excel-nya ada produksi padi. Nah, kita tulis. Jangan lupa setiap ada spasi pakai underscore. Nah, kita bisa contoh tadi ya, kita bisa pakai copy dulu di sini, terus cara cepatnya, terus kita paste saja. Nah, terus langsung ganti saja. Oke. Oke teman-teman, setelah kita tadi membuat sebuah variabelnya yang tadi sudah dipraktekkan ya, kita lanjut untuk mengisi data variabel ini. Bagaimana caranya? Kita blok dulu ya si variabelnya yang sudah dibuat sesuai di bloknya itu sesuai dengan urutan yang ada di data yang kita punya, gitu, seperti itu. Nah, bisa dilihat aja begini. Nah, terus setelah di blok, kita klik kanan, kita pilih menu open, terus as a group. Nah, nanti muncul seperti ini. Gitu. Nah, terus langkah selanjutnya kita tinggal copy data kita yang sudah ada di Excel. Blok. Copy. Nah, kita masukkan di sini. Pilih yes. Dan boom, sudah ada. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat persamaan atau equation. Bagaimana caranya? Kita langsung saja masuk ke menu maaf ya teman-teman, kita perbesar dulu agar lebih jelas gitu. Selanjutnya kita akan membuat persamaannya itu. Bagaimana caranya? Kita tinggal masuk ke menu proc, terus make equation. Nah, di sini kita disuruh mengisi ini itu sesuai dengan rumus yang ada di sini. Y sama dengan C1 atau plus C2 terus X-nya.
Nah, karena Y-nya kita itu adalah indeks ketahanan pangan, maka kita tinggal pindahkan saja ini produksi padi dan jumlah petani ke depan C. Karena apa kita dipindahkan? Karena produksi padi dan jumlah petani ini adalah X-nya gitu ya. Setelah kayak gini, kita make sure dulu metodenya sudah sama seperti ini, simple, dan kita klik OK dan tada, sudah jadi, sudah kelihatan ya. Dan hasil dari ini kita bisa lihat bahwa model ketahanan itu di angka 67,94, terus yang dikatakan bahwa produksi naik gitu, ketahanan naik signifikan, terus jumlah ketahanan pangan, jumlah petani naik gitu, ketahanan turun signifikan, model sangat akurat ya di 95,6%. Perubahan ketahanan bisa dijelaskan oleh kedua variabel tadi. Terus masalah utamanya ada di autokorelasi Darwin-Watson-nya. Terus intinya produk padi meningkatkan ketahanan, tapi jumlah petani yang banyak justru menurunkan. Mungkin karena lahan yang terbagi-bagi ya, seperti itu. Lanjut, setelah kita membuat tadi persamaan, kita akan uji normalitas ya. Caranya gimana? Kita data tadi yang sudah kita membuat persamaan, kita ke menu view, lanjut ke menu residual diagnostik, lalu ke bagian histogram. Nah, histogram normality test. Kita klik dan kita lihat hasilnya di sini. Hasilnya yaitu bisa dikatakan bahwa ini tuh distribusinya normal, residual normal, tapi masih ada autokorelasi gitu dari DW 0,5 ya, 0,53 di hasil pertama. Normalitas baik, tapi autokorelitas harus tetap diperbaiki. Yang selanjutnya untuk melanjutkan data heteroskedastisitas, yang pertama klik view, lalu pindahkan ke heteroskedastisitas. Jika sudah muncul data seperti ini, lalu pindahkan ke Glassjar, lalu klik OK. Nah, sudah muncul ini data heteroskedastisitas. Lalu yang selanjutnya adalah interpretasi dari data tersebut. Dari interpretasi data tersebut, dari data ini nilai probabilitasnya adalah 0,069, lebih besar dari 0,05. Jadi disimpulkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas, atau dengan kata lain varians residualnya sudah stabil. Nah, untuk selanjutnya uji heteroskedastisitas grafik. Untuk memunculkan data grafik dari heteroskedastisitas, yang pertama dari data tersebut ke view, lalu aktual residual,
Lalu pindah ke aktual residual graph. Nah, ini data grafik dari heteroskedastisitas. Nah, dari data tersebut langsung saja diinterpretasi. Pada grafik ini kita bisa melihat bahwa garis aktual dan weighted hampir sama, menandakan hasil prediksi model cukup akurat. Residualnya juga terbesar di sekitar 0 tanpa pola, sehingga model ini dapat dikatakan stabil. Nilai FIF untuk kedua variabel berada di sekitar 1,7. Nilai ini jauh di bawah batas 10 maupun 5, sehingga bisa disimpulkan bahwa model tidak mengalami multikolinearitas. Artinya, variabel bebas dalam model tidak saling mengganggu satu sama lain.